Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sagung Ayu Mirah Sintia Dewi, nomor absen 2 dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama ialah pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional ialah usaha dan proses mempersatukan berbagai perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, bahasa, ras, agama, dan faktor lainnya. Integrasi nasional sendiri menjadi hal yang penting bagi negara heterogen seperti Indonesia. Yang kedua ialah faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama ialah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan perjuangan. Yang kedua ialah keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, ada faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama ialah masyarakat yang heterogen. Yang kedua, wilayah yang luas. Ketiga, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang keempat, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Yang kelima, adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa. Dan yang keenam ialah lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang terakhir adalah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama ialah ancaman di bidang ideologi. Salah satu contoh ancaman di bidang ideologi yaitu komunisme. Selain itu, pengaruh liberalisme juga bisa menjadi ancaman bagi ideologi kita. Yang kedua ada ancaman di bidang politik yang datang dari luar negara dan dalam negara. Dari luar negara ialah intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Dari dalam negara ialah pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa dan separatisme. Berikutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ini datang dari dampak negatif globalisasi perekonomian, yaitu yang pertama, terdesaknya barang produksi, perekonomian terancam diambil negara asing, munculnya kesenjangan sosial, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang berikutnya ada ancaman di bidang sosial budaya, yang juga datang dari luar dan dalam negara. Dari luar negara, yaitu yang pertama ialah masuknya budaya asing yang cenderung negatif, munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sifat hedonisme, adanya sifat individualisme, dan dari dalam negeri ialah isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keadilan. Berikutnya ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang ini biasanya berbentuk ancaman militer, yaitu yang pertama ialah agresi atau invasi, yang kedua pelanggaran wilayah, yang ketiga pemberontakan bersenjata, yang keempat sabotase, yang kelima spionase, 6 teror bersenjata, dan yang terakhir ialah ancaman keamanan udara dan laut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.